Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bukan karena para kaisar dewa atau guru ilahi, bahkan penguasa iblis, orang yang mereka anggap sebagai simbol kejahatan murni dan keberadaan yang tak termaafkan, Kaisar Iblis pemalu surga, telah memilih untuk mengasingkan dirinya dan rakyatnya dari primal chaos demi manusia. Setelah itu, tidak hanya tidak ada yang membicarakan pencapaian Yun Ce, dia juga diburu oleh orang-orang yang mengetahui kebenaran, menyaksikan kehancuran planet kelahirannya sendiri, dan terpaksa melarikan diri ke wilayah ilahi utara. Pada akhirnya, bahkan ketenaran yang seharusnya menjadi miliknya pun terbagi di antara orang-orang yang telah menghancurkan seluruh hidupnya. Sementara itu, mereka, para praktisi wilayah ilahi timur, terus memandang monster-monster ini seperti sekelompok badut, menyanyikan pujian dan mendukung upaya mereka untuk memburu anak dewa Mesias yang telah menyelamatkan mereka semua, Yun Ce. Apakah mereka dihina? Tidak. Apakah mereka marah? Tidak. Apakah mereka sedih? Tidak. Apakah mereka tersesat? Tidak. Wahyu ini sangat mengejutkan sehingga semua pikiran dan emosi terhapus dari benak mereka, termasuk keyakinan mereka. Pria muda di Confederate God Stage dan proyeksinya tampak begitu mempesona dan berani. Matanya bersinar seperti bintang paling terang di malam paling gelap. Orang yang sama telah membantai alam surga abadi dan menghancurkan puluhan ribu alam tanpa ampun. Pada saat itu, mereka akhirnya mengerti alasannya. Setelah benar-benar melakukan tindakan terhebat di alam dewa, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa setiap pria dan wanita dengan kekuatan ras dewa di dalam diri mereka berhutang nyawa padanya. Dia telah dibalas dengan balas dendam yang paling kejam dan tercela yang pernah terpikirkan oleh siapapun. Bahkan mereka, orang-orang yang dia selamatkan tanpa disadari tapi pasti telah menjadi kaki tangan yang mendorongnya ke jurang yang dalam. Ada ekspresi bingung di wajah setiap praktisi mendalam wilayah ilahi timur. Mereka lebih suka jika apa yang baru saja mereka lihat hanyalah sebuah mimpi konyol, agar iman dan akal sehat mereka tidak runtuh, agar orang-orang yang mereka kagumi dan sembah tidak terungkap siapa mereka sebenarnya. Di sisi lain, para praktisi mendalam di wilayah ilahi utara kehilangan semua niat membunuh dan kebrutalan mereka. Beberapa saat yang lalu, mereka mencoba membunuh musuh yang mereka benci. Kini, mereka bahkan tidak bisa menghentikan air mata yang mengalir di pipi mereka. Tuan Iblis telah mengorbankan dirinya demi dunia. Master Iblis sendirian menyelamatkan semua orang. Alam dewa damai karena tindakan kebaikan Iblis. Kata-kata Kaisar Iblis pemalu surga telah menembus dinding di sekeliling hati mereka dan mengeluarkan kesedihan yang telah mereka pendam terlalu lama. Di alam surga abadi, kianya Yinger menarik 4 giok citra mengkilap ilusi dan mematikan formasi proyeksi. Praktisi mendalam Burning Moon Realm yang menjaga tempat itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang iblis ditolak oleh dunia, dan mereka sendiri sudah terbiasa dengan nasib mereka sejak lama. Namun seseorang akhirnya angkat bicara untuk mereka, dan orang itu tak lain adalah Kaisar Iblis pemalu surga sendiri. Dia telah menunjukkan kepada dunia kebenaran iblis dengan memaafkan dunia. Sangat sulit mengubah persepsi seseorang terhadap realitas. Tapi saat kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa orang yang memaafkan dunia adalah Kaisar Iblis sendiri, dan orang yang menyelamatkan dunia adalah orang iblis. Itu mungkin cukup untuk membalikkan prasangka yang telah mengakar di hati orang-orang, sejak selamanya. Setidaknya, kata-kata Kaisar Iblis pemalu surga tertanam dalam pikiran semua orang. Saya tidak percaya Master Iblis mengalami semua itu, gumam Tian Guhu dengan linglung.
Ini adalah pertama kalinya dia mengerti mengapa Yun Ce membenci 3 wilayah dewa sama seperti dia. Nona Qianying benar. Fan Daoqi menghela nafas lega. 4 batu pencitraan mendalam yang istimewa ini pasti bernilai triliunan tentara iblis. Dia mungkin adalah orang iblis yang lahir di wilayah ilahi utara, namun bahkan dia dapat memahami betapa besar dampak kebenaran ini terhadap pikiran para praktisi mendalam di wilayah ilahi timur. Selain itu, hanya masalah waktu sebelum wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan juga terkena dampaknya. Ada pepatah yang mengatakan, mengepung hati lebih baik daripada mengepung kota. Belum lagi serangan mental ini, cukup kuat untuk menghancurkan tekad dan keyakinan mereka di tempat mereka berdiri. Mengingat banyaknya Divine Master yang muncul di semua adegan kecuali yang terakhir, hanya batu pencitraan mendalam yang sempurna yang bisa merekam adegan tanpa jejak seperti giok pencitraan mengkilap ilusi yang bisa lolos dari indera semua orang. Fan Daoqi melihat betapa terkejutnya Qianye Yinger ketika dia melihat bahwa benda yang dikirimkan Tian Guhu adalah 4 Illusory Glaze Imagery Jades. Ini berarti Illusory Glaze Imagery Jade jarang ditemukan bahkan untuk seseorang setingkat dengannya. Seseorang telah menggunakan sesuatu yang berharga ini untuk mencatat hal ini sementara semua guru ilahi dan kaisar dewa hadir. Mereka harus memahami betapa berbahayanya tindakan mereka, dan seberapa besar risiko penemuannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu jelas bukan keputusan yang diambil secara mendadak. Perekam telah menyiapkan semua ini untuk berjaga-jaga jika skenario terburuk terjadi, dan hal itu memang terjadi. Siapapun orang ini, rasa bahaya, kecerdasan, dan kemampuan mereka untuk membuat rencana ke depan sangat menakutkan. Qianye Yinger melirik Yun Ce. Identitas perekam itu sejelas siang hari. Illusory Glaze Imagery Jade adalah objek yang hanya bisa dihasilkan oleh alam cahaya berkilau. Dikatakan bahwa jiwa tahan karat ilahi memiliki kemampuan untuk meramalkan bahaya. Orang yang memberikan barang ini kepada Qi Wuyao adalah seorang wanita bermarga Sui. Belum lagi Sui Meiyin tidak pernah muncul dalam adegan tersebut meskipun Sui Yingyue dan Sui Qianheng melakukannya sekali atau 2 kali. Sui Meiyin jelas merupakan orang yang mencatat semua peristiwa penting ini secara rahasia. Waktunya, motifnya, Illusory Glaze Imagery Jade, Divine Stainless Soul, semuanya sempurna. Tidak mungkin orang lain selain dia. Qianye Yinger menambahkan, sayang sekali tidak ada rekaman hari Kaisar Iblis meninggalkan Primal Chaos, atau HEF. Memang memalukan, tapi itu tidak mengherankan. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun dari alam cahaya berkilau yang muncul pada hari itu. Itu mungkin karena Divine Stainless Soul miliknya telah memberikan peringatan sebelumnya. Yang membuat Qianye Yinger benar-benar penasaran adalah mengapa Kaisar Iblis Pemalu Surga sengaja bertemu Sui Meiyin sendirian dan membawanya ke wilayah ilahi utara. Apakah karena dia adalah pemilik Divine Stainless Soul yang sangat langka? Dia mengira itulah satu-satunya jawaban. Qianye Yinger berkomentar lagi, tidak kusangka gadis kecil itu telah mempersiapkan sesuatu seperti ini saat itu, belum lagi waktu pengungkapannya benar-benar sempurna. Seandainya Sui Meiyin memilih untuk melepaskan ini ketika Yun Ce diburu oleh seluruh dunia di dunia, orang-orang akan marah, tapi itu tidak akan mengubah nasib Yun Ce sedikitpun. Sekarang Yun Ce telah kembali sebagai Master Iblis dan membantai kerajaan dengan kekuatan absolut, kebenaran mampu menghancurkan keinginan semua orang yang ingin melawannya. Sekarang 10 kali lebih mudah untuk mengendalikan wilayah ilahi timur, dan di masa depan juga wilayah ilahi barat dan wilayah ilahi selatan.
Yunce tidak menegur Qianye Yinger karena menyebut Sui Meiyin sebagai gadis kecil. Dia hanya menatap ke depan dan sedikit terkejut. Kembali ke konvensi dewa yang mendalam, gadis berusia 15 tahun itu entah kenapa telah melekatkan dirinya padanya setelah pertarungan sengit di panggung dewa yang diunggulkan. Dia harus bersembunyi dari dia dan ayahnya karena ayahnya ingin membunuhnya karena merayu putrinya. Meski telah menghabiskan 3000 tahun berkultivasi di alam surga abadi, sepertinya dia tidak bertambah tua satu hari pun sejak hari mereka bertemu. Cintanya padanya juga belum pudar. Setiap kali dia memandangnya, seolah-olah ada miliaran bintang bersinar di dalam matanya. Jika ada satu perubahan yang dia perhatikan pada dirinya, itu adalah temperamennya yang sekarang merupakan campuran dari kepolosan dan pesona feminin. Terkadang dia bertingkah murni seperti seorang gadis, dan terkadang dia sama menawannya dengan seekor rubah betina. Dia tidak pernah memperhatikan upaya rahasia gadis yang dia anggap naif sampai sekarang. Di alam bintang terbang, pertempuran antara Sekte Pedang Jiwa Mimpi dan alam bintang jatuh telah terhenti saat proyeksi dimulai. Bahkan setelah proyeksi berakhir, bau darah dan keheningan yang menindas masih menyelimuti seluruh medan perang. Realem King Bintang jatuh begitu gelisah hingga dia gemetar tak terkendali. Tiba-tiba, dia berbalik menghadap Sekte Pedang Jiwa Mimpi dan berteriak, "Apakah kamu mendengar itu? Apakah kamu mendengar itu? Kaisar Iblis sendiri yang membela kami, dan Tuan Iblis kami adalah orang yang menyelamatkan seluruh hidup Anda. Mesias sejati." Tapi dia tidak hanya dikhianati oleh orang-orang yang dia selamatkan, mereka juga mencoba membungkamnya untuk selamanya. Selain itu, kami, anak-anak kegelapan disebut iblis selama 1.000.000 tahun, padahal kalianlah yang menindas kami tanpa alasan selama ini. Kamu adalah iblis sejati. Yan Wu menatap ke langit bahkan setelah proyeksinya berakhir. Sebagai anggota kerajaan, dia tidak sepenuhnya menyadari kembalinya Kaisar Iblis Pemalu Surga. Tapi setelah melihat seluruh kebenaran dan mengetahui apa yang terjadi pada Yunce sebelum dia melarikan diri ke wilayah ilahi utara, siapa yang tidak akan merasa sedih untuknya? Saat anak Dewa Mesias menyelamatkan dunia, dia langsung dibawa ke jalan buntu dan difitnah sebagai ancaman iblis yang harus dibersihkan. Adakah sesuatu di dunia ini yang lebih menyedihkan dan ironis dari ini? Bahkan iblis sejati setidaknya akan mengungkapkan rasa terima kasihnya terlebih dahulu sebelum menunjukkan taringnya, kan? Pernyataan penuh semangat dari Falling Star Realm King mendorong praktisi mendalam kegelapan lainnya untuk meneriaki praktisi mendalam Flying Star Realm juga. Tapi yang terakhir, tidak bisa mengatakan apapun sebagai balasannya. Wajah mereka kosong, dan mata mereka tampak kosong. Master Sekte, seorang murid Sekte Pedang Jiwa Mimpi bergumam, apakah ini semua benar? Bahkan setelah mereka melihat dan mendengar segala sesuatunya dengan mata kepala sendiri, mereka tetap tidak mau meyakini kebenarannya. Semua orang menoleh untuk melihat Meng Chanyang dan Meng Duanxi. Mereka hadir dalam ketiga adegan tersebut, artinya mereka pernah mengalami sendiri semua peristiwa tersebut. Ekspresi Meng Chanyang berubah lagi dan lagi. Tidak mungkin untuk menyangkal hal ini ketika buktinya baru saja disiarkan ke seluruh wilayah ilahi timur. Dia menghela nafas sebelum berteriak dengan keras, apakah ini saatnya mempertanyakan benar atau salah? Sekte kita dalam bahaya saat ini. Berapa banyak kerabatmu yang dibunuh oleh orang iblis? Mereka tinggal selangkah lagi untuk menghancurkan rumah kita. Kata-kata Meng Chanyang menyentak indera semua orang kembali normal. Ketika mereka melihat lautan darah dan mayat di sekitar mereka, semangat juang dan energi mereka kembali ke tubuh mereka sekali lagi.
Kemudian suara lemah tiba-tiba terdengar dari sudut, jika bukan karena Yunce, rumah kita pasti sudah lama hilang, bukankah ini hanya pembalasan karma, wilayah ilahi timur, pantas. Pembicaranya adalah murid biasa. Dia dipenuhi luka kehitaman, dan dia diambang kematian dan bergabung dengan tumpukan mayat di sampingnya. Biasanya, orang seperti dia tidak akan punya suara sama sekali di sekte Realm King. Namun helaan nafasnya yang sekarat telah menghantam hati semua orang dan memadamkan semangat juang mereka yang baru hampir seketika. Hehe, murid Dreaming Soul lainnya yang terluka parah tertawa kecil dan menarik perhatian semua orang. Dia akan mati, dan dia tidak akan menahan kata-kata terakhirnya. Saya menghabiskan setengah hidup saya untuk berkultivasi, dan bekerja untuk mencapai posisi saya sekarang, dan saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Sekte Pedang Jiwa Mimpi. Itu karena pedang kami dikenal sebagai pedang kebenaran dan kebaikan. Jadi Master Sekte, mengapa pedangku begitu kotor? Kali ini, bahkan Meng Canyang dan Meng Duansi mulai hancur di bawah tekanan besar yaitu rasa bersalah. Saat itu, Raja Naga, Kaisar Dewa Laut Selatan, Kaisar Dewa Langit Brahma, dan Kaisar Dewa Surga Abadi semuanya hadir ketika Yunce diserang. Apapun pendapat mereka yang sebenarnya, mereka berpikir bahwa mereka tidak punya pilihan selain memilih salah satu pihak. Pada saat itu, rasa bersalah mereka tidak begitu kuat karena semua orang, bahkan para kaisar dewa berpihak pada Yunce, dan rasa bersalah itu semakin berkurang ketika Yunce mengungkapkan energi gelapnya yang mendalam. Pada saat itu, hanya ada satu cara untuk mengakhiri segalanya bagi Yunce, dan itu sudah sangat final bahkan mereka berpikir bahwa itulah yang seharusnya terjadi. Mereka telah bersumpah untuk mengunci kebenaran di dalam hati mereka dan menjaganya agar tidak terjadi dunia selamanya. Sayangnya, kebenaran kini terungkap, kedalaman rasa tidak berterima kasih, tidak tahu malu, dan keburukan mereka terseret ke tempat terbuka, bahkan mereka sangat malu hingga kulit kepala mereka mati rasa. Orang yang memaafkan dunia adalah Kaisar Iblis, dan orang yang menyelamatkan dunia adalah Guru Iblis. Sebagai perbandingan, para penguasa wilayah ilahi timur adalah orang yang paling kotor. Ketika para murid dan bahkan para tetua mulai memandang mereka dengan cara baru, Meng Canyang dan Meng Duansi tahu bahwa citra mereka ternoda selamanya. Di langit, Yan Wu perlahan menurunkan tombak iblis Yama miliknya dan menunjuk ke arah musuhnya yang kecewa. Suaranya yang gelap dan mengesankan menekan pikiran mereka yang sudah kacau seperti gunung. Kamu punya satu kesempatan terakhir, menyerah, atau mati. Petugas pedang yang tak kenal takut dan berapi-api yang bertarung di garis depan kehilangan cengkeramannya pada pedangnya. Benda itu bergemerincing di tanah dengan keras dan melengking. Keyakinan yang telah memberdayakannya sepanjang hidupnya baru saja hancur berkeping-keping semenit yang lalu. Semakin kuat keyakinannya, semakin buruk pula kehancurannya. Pedang pertama yang menyentuh tanah bagaikan tetesan air pertama yang keluar dari bendungan yang jebol. Setelah itu, 10, 100, 10.000, pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tangan tuannya, kehilangan cahayanya dan menjadi satu dengan tanah yang berlumuran darah. Semua orang tahu bahwa ada perbedaan besar antara cita-cita dan kenyataan dari jalan lurus, namun ini masih merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh sebagian besar praktisi. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka untuk mengabdikan seluruh hidup mereka untuk melindunginya. Bahkan kehilangan itu, merupakan pukulan terhadap pikiran yang begitu kejam hingga tak tertahankan. Alam bintang terbang hanyalah salah satu dari banyak alam yang mengalami perubahan serupa. Seluruh perang menguntungkan orang-orang iblis. Pada saat yang sama,
kebenaran dari bencana merah tua dicatat ulang dalam berbagai bentuk dan menyebar ke wilayah ilahi selatan dan wilayah ilahi barat dengan kecepatan yang gila. Hal itu tidak dapat dihentikan. Wilayah ilahi timur. Ada sebuah bahtera kecil yang tersembunyi di sudut terpencil alam bintang yang lebih kecil. Itu sudah tua dan panjangnya hanya beberapa puluh meter, tapi ditutupi oleh lusinan formasi mendalam isolasi tingkat tinggi. Identitas penumpang yang diangkutnya akan mengejutkan siapapun jika mereka mengetahuinya. Salah satunya adalah Dewa Bulan Emas Yue Wuji. Dia untuk sementara ditunjuk sebagai pemimpin Dewa Bulan sejak kematian Kaisar Dewa Bulan. Namun, alam Dewa Bulan baru saja dimusnahkan beberapa waktu lalu. Sejarah ratusan ribu tahun hilang hanya dalam sekejap mata. Mungkinkah mereka masih menyebut diri mereka Dewa Bulan setelah bahkan kehilangan kampung halamannya? Yue Wuji menyaksikan proyeksi dari alam surga abadi dengan tenang. Untuk sesaat, matanya gemetar karena emosi, tapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya ketika dia berbalik menghadap orang-orangnya. Ayo pergi. Tidak. Mengapa kita pergi? Kami belum membalas dendam pada tuan kami. Dewa Bulan Giok Biru Yao Yue menangis sambil meronta. Sial baginya. Beberapa Dewa Bulan bekerja sama untuk menutup sepenuhnya gerakannya. Dia tidak bisa melepaskan diri tidak peduli apa yang dia coba. Ini adalah perintah. Yue Wuji menyatakan sambil membuka tangannya. Cahaya Imperial Moon Glaze Pearl bersinar melalui jari-jarinya. Yue Wuji. Yao Yue mengucapkannya dengan gigi terkatup. Alam bintang kita hancur, tuan kita sudah mati. Dan kamu, Kaisar Dewa Bulan sementara memilih untuk bersembunyi seperti pengecut. Kau pengecut. Gelar Kaisar Dewa Bulan akan ternoda selamanya jika orang sepertimu diizinkan menyandangnya. Berjuang lagi dan bocorkan aura kami, dan kamu mungkin akan membuat kami semua terbunuh. Yue Wuji berkata tanpa ekspresi. Perjuangan Yao Yue akhirnya sedikit mereda. Yue Wuji perlahan menarik jarinya sebelum berkata, selama Imperial Moon Glaze Pearl tidak memudar, alam Dewa Bulan akan bangkit kembali suatu hari nanti. Namun jika kita mati sekarang, maka tidak akan ada bulan suci sekarang dan selamanya. Dia menutup matanya saat sedikit rasa sakit memasuki suaranya. Yao Yue, aku adalah Dewa Bulan selama hampir 10.000 tahun. Jadi percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa cintaku pada alam Dewa Bulan melebihi cintaku pada hidupku sendiri, dan setidaknya itu setara dengan cintamu. Suatu hari nanti, kamu akan memahami keputusanku. Bahtera tua yang dalam lepas landas dan membawa Dewa Bulan dan utusan Dewa Bulan yang masih hidup menuju tempat yang tidak diketahui. Ketika keinginan untuk melindungi lenyap dari hati, begitu pula garis pertahanan wilayah ilahi timur. Awalnya memang sudah runtuh, namun kebuntuan sementara itu benar-benar terpecahkan setelah kebenaran diumumkan melalui proyeksi surga abadi. Lebih dari 90% pijakan diambil hanya dalam sehari. Setelah semua pijakan ditempati, garis hidup wilayah ilahi timur akan jatuh ke tangan wilayah ilahi utara. Alam surga abadi. Sebuah bahtera hitam pekat muncul di atas tanah compang camping di alam dewa surga abadi sebelum turun perlahan. Kakak Yunce. Suara merdu bergema di udara sebelum cahaya dalam dari kapal yang dalam itu memudar. Kemudian, seorang gadis muda turun dari langit dan terbang langsung ke arah Yunce seperti kupu-kupu hitam, setitik cahaya berkilauan di sekelilingnya. Kurang ajar, utusan ilahi Burning Moon bergerak ke arah gadis muda itu dalam upaya untuk menghentikannya, hanya untuk ditendang kembali ke tempatnya oleh Fen Daoqi yang marah. Apakah kamu buta? Itu kapal perang jiwa langit. Apa menurutmu kapal itu membawa penumpang biasa?
Yunce berbalik dan menghadap Sui Meiyin. Wajah cantiknya berlinang air mata. Dia membenamkan wajahnya jauh ke dalam dada Yunce, memeluk dan menangis dengan keras. Bendungan itu rusak bahkan sebelum dia mencapai Yunce, dan bajunya basah oleh air mata dalam sekejap mata. Hah! Qianye Yinger menyilangkan tangan di depan dada sebelum membuang muka. Gadis di depannya tampak sama seperti biasanya. Mata hitamnya, rambut hitamnya, gaun hitamnya, bahkan senyuman dan air matanya sangat cocok dengan ingatannya tentang Sui Meiyin. Dia telah berubah dari anak dewa Mesias menjadi tuan iblis. Hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap 3 wilayah dewa. Tangannya basah oleh darah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ilahi timur, namun dia masih memeluknya seolah dia sangat berarti baginya. Perasaannya terhadapnya tidak berubah sedikit pun meskipun perubahannya drastis dan jahat. Yunce meletakkan tangannya di kepalanya dan mengelusnya sedikit. Beberapa orang lagi turun dari kapal perang langit jiwa, dan utusan ilahi pemakan bulan dan bulan terbakar membungkuk serempak. Salam, Ratu Iblis. Qiu Yao perlahan turun ke tanah sebelum tersenyum melihat pemandangan menyentuh di depannya. Dia diikuti oleh 2 orang, tapi kali ini mereka bukan pelayannya yang biasa, Jie Xin dan Jie Ling. Orang pertama adalah seorang wanita cantik dengan mata yang tampak seperti sepasang bulan di atas laut. Orang kedua adalah seorang pria paruh baya berjubah biru. Itu adalah Sui Yingyue dan Sui Qianheng. Tingkat kultivasi mereka, khususnya Sui Yingyue karena dia adalah guru ilahi tingkat 5, dan kurangnya kegelapan dalam aura mendalam mereka menyebabkan praktisi mendalam Burning Moon sedikit mengernyit, tetapi tidak ada yang bertindak karena mereka datang bersama Qiu Yao sendiri. Ketika Yunce menatap mereka dengan kelembutan yang langka, matanya sama sekali tidak memiliki kegelapan seperti biasanya. Aura Sui Qianheng menandai dirinya sebagai Divine Sovereign tingkat menengah. Benar saja, rumor bahwa Xia Qingyue telah melumpuhkannya memang benar adanya. Sui Yingyue menatap Yunce dengan tatapan rumit sebelum memulai. Sui Yingyue dari alam cahaya berkaca-kaca menyapa Master Iblis Wilayah Utara. Sui Qianheng juga hendak memberi hormat padanya, tapi Yunce segera menurunkan tangannya sebelum menjawab, "Senior Sui, aku minta maaf karena melibatkanmu dalam kekacauanku." Satu baris itu sudah cukup untuk membuat Sui Yingyue dan Sui Qianheng menatapnya dengan tatapan kosong. Saat ini, setiap pria dan wanita di wilayah ilahi timur telah menyaksikan kekejaman dan kekejaman Yunce. Tak seorang pun yang melihat cara dia memerintahkan pembantaian alam surga abadi, akan meragukan bahwa dia telah berubah menjadi iblis sejati yang penuh kebencian dan balas dendam. Namun tidak ada salahnya juga penyesalan tulus di balik permintaan maafnya. Mereka segera tahu bahwa jurang maut belum sepenuhnya melahap kemanusiaannya. Sui Qianheng menggelengkan kepalanya saat senyuman lega terlihat di bibirnya. "Apa yang kamu bicarakan?" Glaze Light Realm telah memilih untuk tetap setia pada keyakinan mereka. Lagi pula, aku tahu kamu akan kembali suatu hari nanti. Hanya saja, senyumnya menjadi sedikit lebih rumit. Saya tidak menyangka akan secepat dan sedrastis ini. Kupikir butuh 1 milenium lagi sebelum aku bisa bertemu denganmu lagi. Sementara itu, Sui Meiyin akhirnya mendongak dari dada Yunce dan menatap wajahnya dengan tatapan kosong. Dia tidak peduli di mana dia berada atau berapa banyak orang yang mengawasinya saat ini. Yang ingin dilakukan gadis itu saat ini hanyalah menatapnya selama yang dia bisa, untuk mengurangi tahun-tahun kerinduan dan kekhawatiran di hatinya hingga hilang. Sama seperti sebelumnya, Sui Meiyin sangat cantik. Sampai pada titik di mana seseorang berada dalam bahaya tersihir hanya dengan menatap matanya,
setelah melirik ke arah Ciwu Yao dan melirik ke arah Qianye Yinger, praktisi mendalam Burning Moon dengan bijak menurunkan pandangan mereka ke lantai. Aku sangat senang kamu baik-baik saja, Kakak Yunce, dia berbisik. Belum ada hari yang kujalani tanpa mengkhawatirkanmu, kupikir akan memakan waktu yang sangat lama sebelum aku bisa bertemu denganmu lagi, syukurlah. Qianye Yinger tidak tahan lagi mendengar bisikan penuh kasih sayang, jadi dia menyela pembicaraan dengan paksa. Apakah Illusory Glaze Imagery Jades ini milikmu? Illusory Glaze Imagery Jades hanya ada di Glaze Light Realm kami, jawab Sui Yingyue dengan dingin. Qianye Yinger terdiam. Yunce menyeka air mata di wajah Sui Meiyin dengan lembut sebelum menatap matanya. Meiyin, apakah kamu benar-benar yang mencetak proyeksi itu? Meski semua tanda mengarah ke Sui Meiyin, dia tetap ingin mendengar jawaban dari mulutnya sendiri. Mustahil untuk mengabaikan efek, kasih sayang, dan cinta di balik Illusory Glaze Imagery Jades. Sui Meiyin tersenyum cerah sambil mengangguk. Matanya bersinar seperti berlian bintang pada saat itu. Meskipun saya tahu Illusory Glaze Imagery Jade dapat merekam sesuatu tanpa jejak, saya harus mengakui bahwa saya cukup gugup saat itu. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan apa yang saya lakukan dari awal. Jawabannya menyebabkan getaran pada setiap praktisi gelap yang hadir di tempat kejadian. Mereka segera memandangnya dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Yunce menatapnya dengan ekspresi rumit sebelum bertanya, apa yang mendorongmu merekam adegan ini? Sebenarnya, saya merekam proyeksi pertama secara spontan. Pada saat itu, semua orang mengatakan bahwa retakan merah itu mungkin berkaitan dengan nasib seluruh alam dewa, jadi kupikir sebaiknya aku mencatat momen bersejarah itu. Saya tidak menyangka Kaisar Iblis Senior akan kembali pada saat yang tepat. Setelah kamu berhasil mengubah pikiran Kaisar Iblis Senior, setiap Kaisar Dewa dan Raja Alam memujimu sebagai Mesias anak dewa. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menghilangkan rasa tidak nyaman di jiwaku setiap kali aku melihatmu, jadi kupikir akan lebih bijaksana untuk mencatat semua yang telah terjadi. Dan sepertinya keputusanku benar. Sui Meiyin bertindak bukan karena kelicikan, tetapi karena perasaan tidak nyaman yang samar-samar. Dia melakukan segalanya hanya untuk melindungi Yunce. Yunce merasakan kehangatan melonjak di hatinya. Dia mungkin telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa dasar, tapi setidaknya dia masih memiliki seutas tali cahaya hangat untuk dipeganginya. Terima kasih. Sudah terlalu lama sejak dia mengucapkan terima kasih kepada seseorang, tetapi sebuah tangan halus menutupi bibirnya sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sui Meiyin menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, kamu adalah tunanganku, dan wajar saja jika aku melindungi calon suamiku, Kakak Yunce. Aku tidak ingin ucapan terima kasihmu. Yunce tersenyum dan membelai pipinya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berterima kasih padamu. Dia beralih ke topik berikutnya. Apakah kamu dipenjara di alam Dewa Bulan selama ini? Sui Meiyin mengangguk. Xia, King Yue mengurungku di lantai paling bawah penjara bulan, tapi kenyataannya dia tidak bisa menahanku sama sekali. Satu-satunya alasan aku terus tinggal di sana hingga saat ini adalah karena aku ingin melindungi ayah, kakak, dan alam cahaya berkilau. Yunce mengangkat alisnya. Sui Meiyin melanjutkan, saya pikir kakak Yunce mungkin akan segera kembali setelah mengetahui bahwa wilayah ilahi utara bertingkah aneh, jadi saya memilih waktu itu untuk meninggalkan alam Dewa Bulan. Saya senang bisa menyerahkan Illusory Glaze Imagery Jade ini ke tangan Anda tepat waktu. Xia King Yue tidak bisa menahanmu sama sekali. Kenapa begitu?
Yun Che bertanya. Ini sebuah rahasia. Aku akan memberitahumu tentang hal itu, dan kejutan besar lainnya yang menyenangkan di masa depan, hehe. Dia berkata sambil tersenyum berseri-seri. Yun Che tidak mendesaknya untuk menjawab. Dia hanya tersenyum dan berkata, bagus. Ngomong-ngomong, orang yang menyakiti ayahmu dan memenjarakanmu, Xia Qingyue sudah mati sekarang. Aku juga telah menghancurkan alam Dewa Bulan hingga berkeping-keping, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Kilauan di matanya tiba-tiba membeku. Bibirnya sedikit terbuka saat dia berbisik, dia mati. Iya, jawab Yun Che. Dia meninggal di Abyss of Nothingness. Sayangnya aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri karena dia menyimpan sisa kekuatan terakhirnya untuk melompat ke jurang ketiadaan. Apa yang salah? Entah kenapa, air mata tiba-tiba kembali mengalir di pipi Sui Meiyin. Dia buru-buru menyekanya sebelum menunjukkan senyuman lagi padanya. Itu berita bagus. Dia akhirnya mati. Dia melakukan itu padamu dan ayah. Dia yang terburuk, orang yang paling buruk di seluruh dunia. Dia akhirnya. Sui Meiyin tiba-tiba membenamkan wajahnya ke dada Yun Che lagi. Bahunya bergetar hebat saat dia mencoba menahan isak tangisnya. Yun Che memegang bahunya dengan lembut dan merasakan bajunya kembali basah. Sedikit terhibur dengan reaksinya, dia berkata, mengapa kamu menangis lagi? Dia nyaris tidak bisa menahan diri untuk menambahkan, umurmu sudah lebih dari 3.000 tahun, dan kamu masih bertingkah seperti anak kecil. Sementara itu, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya kuat-kuat sebelum berkata dengan suara patah-patah, aku hanya, senang kau kembali, senang karena Xia Qingyue mati, aku sangat bahagia, jadi, senang sekali, Hicks. Di sisi lain, Qi Wuyao menatap punggung Sui Meiyin dengan kerutan di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Sui Meiyin akhirnya menenangkan dirinya sebelum melirik tajam ke arah orang-orang di sekitarnya. Kakak Yun Che adalah tunanganku, jadi aku berhak menangis sebanyak yang aku mau. Jangan berani-beraninya kamu menertawakanku, kamu dengar aku. Tentu saja tidak berani. Fan Daoqi buru-buru menundukkan kepalanya. Hahaha. Sui Qianheng tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan ancaman putrinya. Qianye Yinger terdiam. Kata-kata Sui Meiyin terdengar familiar bagi Yun Che karena suatu alasan. Seseorang mungkin pernah menyebutkan hal itu kepadanya pada suatu waktu. Dia tersenyum hangat lagi. Tapi kali ini ada rasa dingin yang gelap di baliknya. Ya, saya akan menjadi pembuat peraturan. Bagaimanapun juga, saya tidak kembali untuk membalas dendam. Sui Meiyin mengangguk dengan kuat. Masih ada air mata di matanya, tapi senyumnya sangat cerah. Yun Che tidak hanya aman, dia jauh lebih kuat dari yang dia kira. Dia sekarang memimpin seluruh wilayah Ilahi Utara, dan kondisi jiwanya jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan sebelumnya. Ada dua hal yang mengganggu pikirannya sebelum dia bertemu Yun Che lagi. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa Yun Che akan menyerah pada kegelapan dan membuang kemanusiaannya sepenuhnya untuk membalas dendam. Yang kedua adalah kemungkinan keinginannya untuk bunuh diri sama besarnya dengan keinginannya untuk membalas dendam. Tak satu pun dari ketakutannya menjadi kenyataan. Qi Wuyao tidak hanya berusaha menghiburnya. Jiwa dan kemauannya juga jauh lebih kuat dari sebelumnya.